Baik, kita jumpa lagi dalam pembelajaran kita masih dalam statistika. Sekarang kita masuk di ukuran penyebaran data untuk data tunggal ya. Jadi oke, kita pahami dulu ini ya. Selain ukuran pemusatan dan ukuran letak data, maka ukuran penyebaran data atau sering juga disebut dengan dispersi ya. Dispersi data atau penyebaran data juga menjadi ukuran statistik yang penting. Ada beberapa ukuran penyebaran data. Yang pertama itu rentang ya. Rentang itu mudah ya, data terbesar kurang data terkecil. Dan ada rentang antar kuartil ya. Rentang antar kuartil itu berarti kuartil atas dikurang kuartil bawah, atau kuartil 3 dikurang kuartil 1. Selanjutnya ada simpangan kuartil ya. Simpangan kuartil itu berarti setengah kali kuartil 3 dikurang kuartil 1. Ada simpangan rata-rata, ada ragam, dan yang terakhir itu simpangan baku ya. Ini beberapa ukuran penyebaran data. Nah, dalam kegiatan pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang ukuran penyebaran data, simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku ya. Di mana ketiganya ini kita pahami dengan objeknya adalah data tunggal. Oke. Kita mulai dari simpangan rata-rata ya. Rumusnya seperti ini ya. Simpangan rata-rata adalah sigma dari nilai mutlak XI dikurang X rata-rata dibagi N ya. Oke, atau hasil jumlah dari nilai mutlak XI dikurang X rata-rata dibagi N ya. Kita masuk pada contoh saja. Contoh, tentukanlah simpangan rata-rata dari data berikut. Katakan kita diberi data ada 4, 7, 8, 10, dan 11. Langkah pertama adalah kita hitung dulu rata-rata dari data tersebut ya. Oke, ini dia ya, rata-ratanya berarti 4 tambah 7 tambah 8 tambah 10 tambah 11 dibagi 5 ya. Oke, berarti dia 40 dibagi 5 sama dengan 8. Setelah itu baru kita lengkapi tabel ya. Kita buat tabel untuk mempermudah kita menghitung ya. Ada data KI ya, data kita ada, nanti data ini dikurang rata-rata itu 8 itu, baru kita buat tabel atau kolom untuk nilai mutlaknya. Oke, data kita tadi itu ya 4, 7, 8, 10, dan 11. Selanjutnya ini 4 ini kita kurang dengan 8 ya. Berarti 4 kurang 8 negatif 4 ya. 7 kurang 8 negatif 1, 8 kurang 8 0, 10 kurang 8 itu 2, dan 11 kurang 8 itu 3. Selanjutnya kolom ini kita nilai mutlakkan ya, menjadi 4, 1, 0, 2, dan 3 ya kan. Nah, selanjutnya ini kita jumlahkan nih ya. Itu yang disebut dengan jumlah dari nilai mutlak XI dikurang X rata-rata. Kita jumlahkan di 4 tambah 1 ya, 5 tambah 2 tambah 3 berarti 10 ya. Nah, ini 10. Nah, setelah itu baru kita hitung simpangan rata-ratanya dengan rumus tadi ya. Oke, dari tabel kita dapatkan ini ya. Sigma nilai mutlak XI kurang X rata-rata sama dengan 10 ya. Dan kita tahu bahwa banyaknya data kita 5. Sudah kita hitung simpangan rata-ratanya, berarti 10 dibagi 5, 2 ya. Simpangan rata-rata dari data itu adalah 2. Oke, selanjutnya adalah ragam atau sering juga disebut dengan varians ya. Oke, ragam ini ada 2 rumus. Yang pertama rumusnya adalah, jadi ragam itu dikasih simbol S pangkat 2 ya. Sigma XI kurang X rata-rata dalam kurung pangkat 2 dibagi N kurang 1. Dan rumus keduanya tanpa mempergunakan rata-rata bisa ya. Rumus kedua adalah ini ya. Ragam sama dengan N kali sigma XI pangkat 2 ya. Jadi XI ini nanti di pangkat 2 kan baru dijumlahkan, dikurang sigma XI dalam kurung pangkat 2. Berarti dijumlahkan dulu XI nya baru di pangkat 2 dibagi N kali N kurang 1. Itu rumus kedua. Oke, misalnya
Kita masuk pada contoh ya. Hitunglah ragam dari data berikut ya, 4, 7, 8, 10 dan 11. Nah, untuk menghitung ragam dengan rumus pertama dari data tersebut, kita hitung dulu rata-ratanya, dimana karena datanya sama ya, tadi kita sudah hitung rata-ratanya adalah 8. Maka sekarang kita tinggal melengkapi tabel saja agar memudahkan kita dalam menghitung ragamnya untuk rumus pertama. Jadi kalau untuk rumus pertama kita butuh tabel seperti ini. Kita isikan datanya, kita kurangkan setiap data dengan rata-ratanya, baru hasil pengurangan itu nanti kita pangkat 2-kan. Oke, data kita tadi itu 4, 7, 8, 10 dan 11. Oke, ini tadi 4 kurang 8 ya, karena rata-rata kita tadi 8. Negatif 4 ya. Oke, negatif 1, 0, 2 dan ya 11 kurang 8, 3. Selanjutnya ini kita pangkat 2-kan di sini ya. Berarti negatif 4 pangkat 2 itu 16 ya. Negatif 1 pangkat 2 ya 1. 0 pangkat 2 0, 2 pangkat 2 itu 4, 3 pangkat 2 9. Nah, selanjutnya kita jumlahkan ini kolom XI dikurang X rata-rata pangkat 2. Dapatnya 30 ya, hasil jumlah dari ini. Nah, gitu dapatnya 30. Nah, selanjutnya nilai ini yang kita masukkan ke dalam rumus. Rumus pertama tentunya dalam ragamnya. Oke, yang dimaksud dengan sigma XI kurang X rata-rata pangkat 2 tentu nilai ini 30 ya. N-nya itu 5, berarti 30 dibagi 5 kurang 1. Jadi 30 dibagi 4 dapatnya 7,5. Itu kalau rumus pertama. Ya, ragamnya adalah 7,5. Oke. Sekarang kita coba menghitungnya dengan rumus kedua. Maka untuk rumus kedua, maka kita tidak butuh rata-rata ya. Kita lengkapi tabel XI dan XI pangkat 2 saja nanti. Jadi kita cari dulu XI-nya atau kita catat lagi XI-nya di sini 4, 7, 8, 10 dan 11. Baru XI pangkat 2. Berarti ini 4 pangkat 2 16, 7 pangkat 2 itu 49. 8 pangkat 2 64, 10 pangkat 2 100 dan 11 pangkat 2 121. Ini yang selanjutnya X ini kita jumlahkan. Ini 40, XI pangkat 2 kita jumlahkan lagi ya. 16 tambah 9 tambah 64 tambah 100 tambah 121 itu 350. Nah, nilai-nilai ini kita masukkan ke dalam rumus ya. Yang dimaksud dengan sigma XI pangkat 2 ini berarti ini sigma XI pangkat 2 ini. XI ini di pangkat 2 baru dijumlahkan yang 350. Yang dimaksud dengan sigma XI dalam kurung pangkat 2 berarti ini. Nah, kita jumlahkan dulu XI-nya ya. 40 baru di pangkat 2. Nah, N-nya 5, berarti 5 kali 350 dikurang 40 pangkat 2. Tentunya dibagi 5 kali 5 kurang 1. Oke, menjadi 1750 kurang 1600 dibagi 5 kali 4 ya, 150 bagi. Oke, hasilnya juga persis sama 7,5 juga. Itu kan? Oke. Simpangan baku itu pada dasarnya adalah merupakan akar pangkat 2 dari ragam diberi simbol dengan S ya. Rumus pertama tentu tinggal dimasukin dalam akar aja itu rumus dari ragam. Nah, rumus kedua juga begitu, kita akarkan rumus kedua dari ragam. Nah, sehingga simpangan baku itu tentu kita hitung dulu ragamnya kan, baru kita bisa menghitung simpangan baku. Maka simpangan baku dari data 4, 7, 8, 10 dan 11 tadi untuk kedua rumus tentu akan memberikan hasil yang sama karena ragamnya tadi sama, yaitu 7,5. Maka simpangan bakunya adalah akar dari 7,5, 2,7386. Itu namanya ukuran penyebaran untuk data tunggal. Semoga bermanfaat dan terima kasih serta salam sehat.